Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masih di PJJ, yaitu di pembelajaran tema 4. Kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke ilmu pengetahuan alam IPA. Mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darah pada manusia, yaitu berapa faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia, yaitu ada faktor keturunan, ada obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok baik pada rokok aktif maupun pasif. Cara mencegah gangguan organ peredaran darah pada manusia, yaitu dengan cara yang pertama, anemia atau kadar Hb dalam darah. Makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti bayam dan hati ayam. Kalian bisa lihat contoh gambar berikut. Lalu yang kedua, hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, biasanya diikuti pusing dan jantung berdebar-debar. Diet garam, caranya yaitu dengan diet garam, kolesterol, dan lemak jenuh. Hindari stres dan tidak merokok. Itu adalah cara untuk mengatasi hipertensi. Kita lanjutkan. Yang keempat, yang ketiga yaitu jantung koroner. Ini terjadi karena penumpukan pada dinding arteri koroner. Lalu cara mencegahnya yaitu dengan menghindari makanan berkolesterol dan berlemak jenuh. Lalu yang keempat itu terjadinya varises. Ini terjadi karena pelebaran pembuluh balik atau vena yang di bagian betis sehingga menonjol keluar. Lalu cara mencegahnya yaitu dengan jangan berdiri terlalu lama. Jaga berat badan agar tidak berlebihan dan olahraga teratur. Yang kelima yaitu terjadinya hipotensi atau tekanan darah terlalu rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga cukup, dan hindari begadang. Kita lanjutkan. Di sini organ peredaran darah pada beberapa hewan. Yang pertama, serangga. Aorta atau pembuluh darah yang memanjang di bagian punggung. Yang kedua yaitu ikan. Jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Yang ketiga yaitu amfibi, yaitu memiliki jantung atau serambi kiri, serambi kanan, dan bilik, juga pembuluh darah. Lalu yang keempat adalah reptil, yang memiliki jantung yang terdiri di atas serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri, dengan sekat antar bilik tidak sempurna dan pembuluh darah. Yang kelima yaitu burung, yang memiliki jantung yang terdiri atas serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan pembuluh darah. Lalu yang keenam adalah mamalia, yang memiliki jantung yang terdiri atas serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, bilik kiri, dan pembuluh darah. Itu adalah organ peredaran darah pada beberapa hewan. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Tentang menjaga kesehatan tubuh. Kita lihat di sini contoh pantunnya. Ke kebun memetik pandan untuk masak bubur nanti. Jagalah kesehatan badan, baik mencegah
daripada mengobati. Pantun tersebut berisi nasihat untuk menjaga kesehatan badan, mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkit tubuh. Cara membuat pantun jenaka. Kita lihat, pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang membaca atau mendengar. Pantun jenaka kadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Contoh pantun jenaka. Pagi-pagi pergi ke warung, disuruh ibu membeli bawang. Hati siapa yang tidak bingung? Kepala botak minta dikepang. Itu adalah contoh pantun jenaka. Lihat, di bagian baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Kita lihat beberapa hal yang harus diperhatikan jika membaca pantun jenaka. Yang pertama, ekspresi mimik wajah harus gembira, karena ini lucu ya, jadi kita harus ekspresinya, mukanya itu harus bergembira, bukan sedih. Yang kedua, intonasinya harus jelas, penghafalannya, pengucapan katanya harus jelas. Yang ketiga, pelafalan pada setiap kata harus jelas. Setiap kata-katanya yang diucapkan itu juga harus jelas. Cara membuat pantun. Yang perlu diingat yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, tentukan sampiran pantunnya. Yang ketiga, pantun harus bersajak ABAB atau sesuaikan sajak, sampiran, dan isinya. Yang keempat, misalnya akhiran habis pertama adalah N, maka harus ketiganya juga N. Jika akhirannya habis kedua A, maka baris keempatnya juga harus A. Jadi selang-seling ya. Kita lanjut. Sedang jalan di sengat tawon, langsung berlari karena takut. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Dari contoh pantun tersebut kita bisa lihat dari baris pertama, baris kedua, antara sampiran dan isi. Setiap akhir diikuti dengan huruf yang sama. Lihat, akhir baris pada sampiran atau baris pertama yaitu adalah N. Lalu akhiran baris yang keduanya yaitu T. Akhir barisan yang ketiga yaitu N. Dan akhir barisan yang keempat adalah T. Amanat pantun tersebut adalah semua permohonan ditunjukkan kepada Tuhan. Sekarang kita masuk ke SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kita masuk ke cerita bergambar atau cergam. Cergam merupakan perpaduan gambar dari teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat cerita bergambar yaitu menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Lalu yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Lalu yang ketiga,
buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Lalu yang keempat, mulailah menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar seperti komik. Masuk ke PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berasal dari gotong atau bekerja dan royong yaitu bersama. Prinsip kegiatan gotong royong adalah, kita lihat. Yang pertama, kegiatan dilakukan oleh orang-orang yang merupakan anggota suatu kesatuan, yaitu bisa di desa, kampung, pelajar atau sekolah, organisasi tertentu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keikutsertaan berdasarkan atas kesadaran bahwa kegiatan itu demi kepentingan semua anggota sebagai kesatuan. Lalu yang ketiga, tidak ada perasaan terpaksa. Jadi saat kita melakukan gotong royong jangan merasa terpaksa karena tidak enak dengan orang lain, tidak enak dengan kata Pak RT, dengan kata Pak RW dan sebagainya. Jadi kita harus melaksanakannya dengan rasa ikhlas. Lalu yang keempat yaitu keikutsertaan spontan. Jadi melakukan kegiatan gotong royong itu benar-benar dari dalam diri sendiri. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur gotong royong, yaitu yang pertama, usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Jadi kita bergotong royong itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu dipaksa. Kita mampunya hanya bisa menyapu atau mengungut sampah, atau kita hanya bisa untuk membersihkan selokan. Nah, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu dipaksakan. Lalu yang ketiga, berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Yang sudah memang katakan tadi, tidak ada paksaan. Lalu yang keempat, tanpa pamrih atau tanpa harap balas jasa. Jadi tidak meminta imbalan dari orang lain dalam melakukan gotong royong. Lalu yang kelima, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi kegiatan ini benar-benar dilakukan untuk bersama, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita lihat manfaat gotong royong adalah yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, mendorong timbulnya semangat kekeluargaan. Lalu yang kelima, meringankan pekerjaan yang berat. Yang keenam, memupuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ketujuh, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan. Yang kedelapan, meringankan beban waktu dan biaya. Yang kesembilan adalah meningkatkan produktivitas kerja. Itu adalah manfaat dari gotong royong. Kita lihat di sini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat, yaitu yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat.
Yang keempat, yaitu menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Sekarang kita masuk ke IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Dapat kita lihat di sini, interaksi sosial yaitu merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, yaitu seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, dan bidang moral. Sampai jumpa, terima kasih. Kita sudah selesai dalam pembelajaran kita tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, 1 sampai dengan 3. Sampai berjumpa dengan Mem Dani kembali untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6. Terima kasih.